Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyambangi kediaman Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala di Dharma Wangsa, Jakarta Selatan pada Minggu sore. Pertemuan itu berlangsung tertutup dan usai melakukan secara tertutup, Yusuf Kala menyampaikan maksud dan tujuan Ganjar menyambangi rumahnya. JK mengatakan kedatangan Ganjar untuk membahas permasalahan bangsa, terutama terkait pemilihan Presiden 2024. Sementara itu Ganjar mengatakan pemilu harus dijaga dengan baik. Meski terdapat pilihan berbeda, harus tetap bersatu. Menunggunya sudah minum. Ya, alhamdulillah kita hari ini bersilaturahim dan berdiskusi tentang negara. Kita tidak bicara tentang politik, tentu politik. Bicara tentang negara. Bagaimana negara ini ke depan lebih baik. Dan negara lebih baik itu haruslah dengan kerjasama semua pihak yang baik. Dan karena itulah kita harapkan dalam pemilu akan datang ini dilaksanakan sebagaimana seluruh bandar dengan baik, dengan aman. Tapi yang sangat penting ialah kita harapkan dalam situasi seperti ini, maka peranan daripada aparat pemerintah, apakah itu di pemerintahan, di kepolisian, di TNI, dan seluruh aparat negara, itu betul-betul melaksanakan pemilu ini secara aman, secara baik, dan dengan bentuk netral. Intinya pemilu mesti berjalan dengan baik, nilai persatuan bangsa mesti dijaga. Saya mengapresiasi beliau, tadi beliau sampaikan pilihan boleh beda. Barangkali rasa-rasanya juga pilihannya Pak JK akan beda dengan saya. Tapi kalau nanti dukung saya juga boleh Pak? Boleh. Kalau kita beda dan selama ini perbedaan itu 5 tahunan, kita selalu mempersatukan. Dan kalaulah kemudian banyak terjadi mozaik-mozaik yang mungkin sulit dipersatukan, inilah momentum untuk rekonsiliasi. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar menghadiri Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023 di Masjid Az-Zikra Bogor, Jawa Barat. Kedatangan Anies Caimin disambut oleh para tokoh ulama yang telah hadir, diantaranya Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi dan menantu Habib Rizik Syihab Habib Muhammad bin Hussein Al-Atos. Dikaitkan dengan politik identitas, Anies menyatakan kehadirannya bersama Caimin merupakan proses menghargai setiap komunitas yang mengundang pasangan Amin untuk bersilaturahmi. Mereka adalah warga Indonesia yang memiliki hak yang sama, yang memiliki kesempatan yang sama untuk mendengar pandangan dari calon presiden dan calon wakil presiden. Justru persoalan yang ada di negeri ini karena ada yang dimusuhi, ada yang dijauhi. Apa yang terjadi? Yang terjadi rasa ketidakadilan. Mengapa semua dijangkau kecuali 1-2 kelompok? Mengapa tidak disapa kecuali 1-2 kelompok? Kami berkomitmen untuk menjaga persatuan, menjangkau semua baik yang berpandangan sama ataupun yang berpandangan berbeda. Insya Allah itu banyak memiliki kesamaan dengan apa yang sudah kita bahas di dalam Ijtima 2023 ini. Yang ketiga, insya Allah ke depan kita ingin membuat fakta integritas kepada Capres dan Cawapres. Semoga fakta integritas itu akan menjadi rujukan bagi kami untuk dijadikan sebagai landasan bagaimana kami bisa mendukung mereka, insya Allah. Kita akan membedah makna di balik pertemuan Ganjar Pranowo dan juga Yusuf Kala sore tadi. Apakah pertemuan ini ada kaitannya dengan tim Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar? Dan berbicara mengenai pasangan nomor urut 1 ini, Ijtima Ulama telah memberikan rekomendasinya untuk pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar. Kemudian pertanyaan lanjutannya, apakah potensi politik identitas ini menjadi semakin kental? Nah, kita akan membahasnya bersama dengan Wasekjen PKB Syaiful Huda dan pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin. Selamat malam, Bang Ujang. Selamat malam, Pak Syaiful. Selamat malam, Bang Syaiful. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Syaiful dan Bang Ujang, sebelum kita mulai dialognya, saya mau kita mendengar bersama-sama terlebih dahulu pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Sama, kita menyepakati dengan Amin juga. Penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan dalam konteks ini
kami juga membangun komunikasi dengan Amin karena merasakan hal yang sama. Sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada pada koridornya. Demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan, bukan pada elit. Dan itu harus dibangun suatu narasi bagi masa depan. Kita mendapatkan tekanan yang begitu kuat dari luar negeri karena Indonesia yang sebelumnya dipuji dengan track record demokrasi yang baik, tapi kemudian mundur ke belakang. Bahkan terjadi the darkness of the Indonesian democracy. Ini yang kami sangat prihatin. Nah, langsung saja Pak Syaiful, apakah pertemuan sore tadi ini ada kaitannya dengan upaya komunikasi yang tadi dikatakan oleh Pak Hasto? Tidak ada. Jadi perlu dikonfirmasi dan perlu kami nyatakan tidak ada kaitan sama sekali menyangkut soal rintisan Mas Hasto untuk mengajak pasangan Amin untuk mengantisipasi berbagai persoalan ke depan itu. Jadi Pak Yusuf Kalla juga pada posisi tidak menjadi bagian dari Timnas Amin. Jadi seperti yang lain, Pak Yusuf Kalla menerima calon presiden yang lain dan kebetulan juga sudah menerima Mas Anies, sudah menerima Gus Imin juga, dan setahu saya juga sudah menerima Pak Prabowo. Jadi mungkin teman-teman Mas Ganjar atau tim dari TKN Mas Ganjar yang mungkin bisa menjelaskan. Tapi di pihak kami tidak ada kaitan sama sekali agenda Mas Ganjar hari ini ketemu Pak JK terkait dengan rencana penjajakan Mas Hasto untuk mengajak Amin mengantisipasi terkait dengan situasi ke depan. Baik, sebelum saya tanyakan lebih lanjut mengenai upaya Mas Hasto ini, benarkah ada? Namun saya mau membahas mengenai penjajakan tadi sore dulu ke Bang Ujang. Bang Ujang, komentarnya nih bahwa ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan timnya Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Dari analisa Bang Ujang seperti apa? Ya, mungkin saja tidak ada gitu dalam konteks pernyataannya Pak Hasto. Tetapi kalau kita tarik ke belakang gitu, bisa jadi bahwa ini bagian daripada silaturahmi ya untuk menjajaki segala kemungkinan yang terjadi ke depan. Ini kan memang Pak Hasto, PDIP sedang mencari kawan ini, sedang mencari teman untuk tadi mengantisipasi persoalan-persoalan tekanan-tekanan yang menimpa mereka begitu. Tetapi kan sudah dijawab oleh Pak Ahmad Ali dari Nasdem ya bahwa pihak Nasdem dan pihak Amin gitu jangan dibawa-bawa kira-kira seperti itu. Nah, saya melihat dalam konteks Pak Ganjar sebagai capres bertemu dengan Pak Yusuf Kalla, ya tadi saya ingin mengatakan bahwa itu adalah silaturahmi untuk menjajaki segala kemungkinan yang terjadi ke depan. Karena begini, Bang Ujang, segala kemungkinannya nih apa, Bang? Ya, misalkan begini, ini bicara misalkan seandainya Pilpres itu berjalan di 2 putaran gitu. Itu kan kemungkinan siapa nanti yang maju ke 2 putaran, salah satunya bisa bergabung atau lain sebagainya. Walaupun memang masih jauh, tapi segala kemungkinan itu bisa dibicarakan. Yang kedua, ini Pak JK ini kan bisa jadi bahwa tadi Bang Saiful Huda mengatakan, walaupun memang bukan bagian dari Amin gitu ya, bukan bagian daripada Ganjar Mahfud, tetapi Pak JK ini dekat, sangat dekat dengan Pak Anies, mentornya Pak Anies, sangat dekat juga dengan Pak Surya Paloh, dan sangat dekat juga dengan PDIP. Jadi ya sangat wajar kalau ketokohan Pak JK itu dibutuhkan dalam konteks tadi ya untuk bisa saja menjalin hubungan dua kekuatan ya, di antara poros PDIP dengan poros Nasdem atau poros perubahan lah seperti itu. Baik, Pak Syaiful, tanggapannya nih, walaupun tidak menjadi bagian, Yusuf Kalla tidak menjadi bagian, namun memiliki kedekatan dengan tim Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, bisa saja pintunya dibuka dari Yusuf Kalla. Tanggapannya? Ya, saya tidak mau berspekulasi ya, karena semestinya kalau toh ada rencana untuk membangun rintisan kesamaan mengantisipasi berbagai hal, saya kira Mas Ganjar dan tim pasti langsung komunikasi dengan
terutama partai koalisi pengusung Amin gitu. Tidak perlu muter gitu. Tapi pada konteks bahwa Pak Yusuf Kalla termasuk mengapresiasi penuh pasangan Amin, dan beberapa pihak memprediksi pasti Pak Yusuf Kalla akan menjadi bagian dari latar panggung belakang Amin. Ya, untuk terkait dengan itu ya kita menyatakan bahwa memang ada kedekatan betul antara Mas Anies dengan Pak Yusuf Kalla, dan publik juga sudah tahu itu. Tapi khusus menyangkut soal agenda apakah ini terkait dengan rencana Mas Hasto, kelihatannya kok tidak. Bahwa ada obrolan lain seperti disampaikan oleh Kang Ujang, saya kira pasti. Berbicara mengenai komunikasi dengan apa yang dikatakan oleh Mas Hasto, sudah adakah benar komunikasi itu dijalin, Pak Syaiful? Mas Hasto sempat menyampaikan kepada kami terkait dengan suasana kebatinan demokrasi kita terakhir gitu. Baik. Dan itu disampaikan, dan ya respon formal kami belum. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Hasto bahwa ada kesamaan nasib, ada kesamaan posisi yang tidak pas dalam suasana terakhir itu, saya kira levelnya masih semacam komunikasi sepihak dari Mas Hasto, dan kami belum memberikan respon formal. Belum ada respon formal. Baik Pak Syaiful, berbicara mengenai demokrasi, netralitas, demokrasi yang sekarang sedang sakit. Saya mau ke peristiwa mengenai Ijtima Ulama yang sudah merekomendasikan ataukah memberikan rekomendasi kepada Anies dan Muhaimin Iskandar. Kita tidak bisa elakkanlah bahwa Ijtima Ulama pada Pilgub Jakarta ini mendukung Anies Baswedan, kemudian terjadi dikotomi yang begitu tajam tidak hanya di Jakarta, namun juga di Indonesia. Bagaimana memastikan bahwa ini tidak lagi terjadi, Pak Syaiful? Ya, saya bisa memberikan 3 penjelasan ya. Satu penjelasan saya ulang apa yang disampaikan oleh Mas Anies. Jadi kedatangan Mas Anies, Gus Imin kemarin pada waktu Ijtima Ulama, sama persis kedatangan beliau berdua di berbagai forum, di berbagai komunitas, termasuk di berbagai organisasi keagamaan, baik background NU, Muhammadiyah, secara individu, kelembagaan, komunitas, dan seterusnya. Jadi kita tempatkan yang sama. Jadi kedatangan Mas Anies dengan Gus Imin di acara Ijtima Ulama kemarin, sama persis statusnya, sama persis perlakuannya ketika beliau berdua datang ke berbagai tempat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira sudah bisa kita lihat ya jejak ketika Mas Anies terpilih menjadi gubernur DKI, apakah politik identitas dipakai dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di DKI Jakarta. Publik dan kita tahu semuanya Mas Anies tidak menggunakan sentimen politik identitas itu dalam proses kepemimpinan 5 tahun sebagai gubernur. Bahkan sebaliknya, semua isu yang dituduhkan menjadi bagian jembatan untuk berdialog dengan berbagai pihak. Dan itu yang akhirnya kita temukan 5 tahun DKI di bawah kepemimpinan Mas Anies, tidak ada sama sekali isu SARA dan isu identitas. Jadi sudah dengan otomatis bisa terjawab atas jejak rekam yang sudah diberikan oleh Mas Anies. Yang ketiga, Mbak, kami pastikan tidak ada kaitan sama sekali dan tidak ada agenda yang kita akan memainkan politik identitas. Karena dokumen resmi, visi misi dan program kami yang sudah kami serahkan kepada KPU tidak ada sama sekali menyangkut soal agenda misalnya yang bersifat politik identitas. Bahkan di dalam visi misi dan agenda kami, dan itu yang akan menjadi panduan ketika pasangan Amin ini terpilih memimpin 5 tahun ke depan Indonesia, semangatnya malah sebaliknya. Kita akan menciptakan harmonisasi keberagamaan dan terus menjaga pluralisme yang ada di Indonesia. Dan itu semua
ada di dalam dokumen resmi visi misi dan program pasangan Anies. Amin. Baik Pak Saiful. Bang Ujang, walaupun sebenarnya dari Anies Baswedan, timnya Anies juga sudah begitu mencoba meyakinkan bahwa tidak akan memainkan politik identitas yang akan memecah belah kembali seperti Pilgub DKI Jakarta. Namun apakah berlebihan jika kekhawatiran mengenai hal ini masih begitu tinggi dan apakah masih efektif menggunakan politik identitas ini, Bang Ujang? Ya, saya sudah katakan ya dari sejak dulu saya bilang, Anies ini kan didikan dari pendidikan barat ya. Agak sulit kalau dia disebut memainkan politik identitas atau politik radikal dan lain sebagainya begitu. Karena sangat liberal kalau barat itu dan dalam konteks pikiran Anies ya moderat lah. Saya mengatakan begitu dulu. Tetapi memang ini tak lepas dari tuduhan ya stigmatik yang dibuat lawan politik kepada Anies, tentu kepada Amin, yang tadi bahwa kemungkinan besar akan diserang dengan isu politik identitas itu. Apa yang disampaikan oleh Bang Huda sudah betul, tetapi memang kalau kita lihat konstruksi yang ada, maka ya tuduhan-tuduhan itu tidak akan lepas kepada Anies Baswedan, karena dimulai dari Pilkada DKI gitu ya, hingga sekarang menjalani tahapan-tahapan Pilpres yang sedang dijalankan oleh Anies Baswedan dan Caimin. Ya tentu jawaban yang 3 poin tadi menjawab semua ya teka-teki soal politik identitas itu. Ya saya sih mengatakan apakah ini masih efektif atau tidak? Ya tentu isu ini kan sebenarnya isu yang kemungkinan besar masih akan digunakan. Tetapi kalau soal efektif tergantung ada sumbunya enggak, ada hulu ledaknya enggak. Nah kalau di Pilkada DKI itu kan ada persoalannya, ada isunya. Apa? Mohon maaf ya, ada penistaan agama yang dilakukan oleh gubernur sebelumnya Pak Ahok. Nah disitulah menjadi politik identitas menjadi ramai. Baik, Bang Ujang. Tetapi kalau kita bicara, ya Bang Mbak. Ujang secara elektoral akan memberikan pengaruh atau dampak yang seperti apa? Kalau saya melihat tergantung isu ya. Kalau isunya memang di pihak lawan itu melakukan blunder ya, melakukan kesalahan-kesalahan yang sama misalkan seperti yang dilakukan oleh Pak Ahok, ya tentu ini akan menguntungkan pihak Amin ya. Tetapi kalau tidak ada isu yang bisa katakanlah menjatuhkan pihak lawan, katakanlah Prabowo Gibran ya atau Ganjar Mahfud, maka ya kubu lawan akan standar-standar saja, akan biasa-biasa saja. Oleh karena itu saya melihat ya politik identitas itu ya tidak akan lepas sebenarnya dari konstruksi politik kita. Tetapi apakah politik identitas itu berbahaya atau tidak? Dalam skala tertentu saya melihat tidak ya. Tetapi yang tidak boleh adalah mempolitisir politik identitas. Ini yang menjadi persoalan. Nah, dalam konteks istimewa ini sebenarnya saya melihat bahwa dukungan kelompok Islam itu full ada di Amin ya. Kalau misalkan kelompok NU dari PKB-nya ada gitu ya, kelompok Muhammadiyahnya ada, lalu kelompok ya istimewa ulama yang dianggap tanda petik, mohon maaf ya saya tidak menuduh siapa-siapa, yang dianggap ke kanan-kananan ada. Nah inilah sebenarnya yang membuat lawan politik akan menuduh Anies bisa memainkan politik identitas. Tetapi saya melihatnya ya tadi apa yang disampaikan Bang Huda sudah menjawab sebenarnya apa yang dilakukan oleh Anies melakukan politik yang tidak melakukan politik identitas itu. Saya melihatnya tadi kalau efektif, kalau ada lawan politik yang melakukan kesalahan begitu. Baik, Pak Saiful terakhir bahwa tuduhan ini kemudian tidak serta-merta bisa dilepaskan dari Anies Baswedan utamanya karena memiliki jejak rekam di sanalah istilahnya. Bagaimana menjawab hal itu selain 3 narasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Saiful? Ya jaminannya satu lagi kira-kira. Alasan yang keempatnya ada figur Gus Imin di sana sebagai sosok yang selama ini merepresentasikan politik Islam moderat di Indonesia karena beliau cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi semua akan terbasuh dengan sendirinya. Semua akan berhenti dengan sendirinya dengan figur dan sosok Gus Imin yang semua orang tahu dan semua politik Islam juga tahu siapa beliau.
Jadi saya membayangkan ini akan malah menjadi ruang kompromi baru persatuan Islam yang sudah lama diidamkan oleh banyak pihak dan akan membawa kesejahteraan politik Indonesia. Jadi ini sentrum baru, ini kita sedang memasuki semacam koalisi baru yang nafasnya adalah sebagaimana representasi dari kekuatan politik yang ada di Indonesia. Baik Pak Saiful, apapun itu, tapi yang harus kita jaga bersama adalah pada saat sebelum dan juga pasca nanti Pilpres, Pemilu, Pilkada, Pileg dan lain-lain itu Indonesia tetap damai. Seperti itu ya, Wasekjen PKB. Pasti kita jamin. Baik, Wasekjen PKB Syaiful Huda dan juga pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin. Terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini Bapak-Bapak. Sama-sama Mbak Sasa, Bang Huda. Terima kasih. Informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia, kanal Pemilu Terpercaya.